Waalaikumsalam, Ibu Uleng. Alhamdulillah. Ibu Mara Uleng. Iya, Bu. Ya. Saya lihat akhir hari ini Ibu Hadra luar biasa sekali sibuknya. Iya, Ibu. Sama-sama sibuk, Ibu. Jadi kita pandai-pandai saja mengisi waktu semua ya, Bu. Karena kayaknya Ibu Uleng lebih sibuk dari saya. Iya, Bu, karena lebih banyak anakku saya. Oke, Bu, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau berbagi cerita sama Ibu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah, terutama di laboratorium yang biasanya ketika saya mengajar anak-anak bolos, Bu. Oh iya, Bu. Silakan Ibu Uleng. Mau cerita apa, Ibu? Begini, Bu Hadra, akhir-akhir ini saya merasa bahwa siswa kelas 10 itu yang saya ajar biasanya bolos. Selain itu mereka kurang aktif dalam belajar kimia begitu. Jadi menurut Ibu Maruleng, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita sore ini, Ibu? Jadi yang saya harapkan Bu Hadra solusi atas permasalahan tentang siswa yang sering bolos pada pembelajaran saya, yaitu belajar kimia, Bu. Menurut Ibu Maruleng, hal apa yang membuat siswa-siswa ibu itu sering bolos masuk lab, Ibu, dan kurang semangat belajar? Kalau saya ingat, yang membuat siswa bolos itu karena mereka tidak punya sarana, terutama dalam hal pakaian laboratorium. Kemudian yang kedua, kemungkinan mereka menganggap bahwa belajar kimia itu sangat sulit dan menantang. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Ibu Uleng kembali semangat masuk lab? Untuk membuat anak-anak semangat masuk lab, mestinya mereka harus lengkapi baju laboratoriumnya mereka dengan berkonsultasi dengan orang tua, dan kalau perlu kita juga harus kerjasama dengan sebenarnya dengan kepala sekolah atau pihak komite bagaimana supaya kita dibantu dalam sarana dan prasarana sehingga siswa itu tidak minder dalam hal memakai baju praktikum atau dalam hal praktek dalam menggunakan alat-alat dan bahan laboratorium. Seperti itu, Bu. Dapat merulang. Lalu menurut dapat Ibu, apa saja yang siswa-siswa itu senang belajar kimia? Katanya tadi susah ya pelajaran kimianya. Iya, Bu, yang membuat siswa senang biasanya mungkin pada awal pembelajaran itu diberikan ice breaking atau games yang berhubungan dengan pembelajaran kimia yang saya berikan. Kemudian mesti memang diberikan motivasi belajar yang baik, diberikan berbagai macam metode yang bagus, dan melengkapi sarana dan prasarana yang ada di laboratorium sehingga siswa tidak pudar mereka untuk belajar kimia. Nah, betul sekali, Ibu. Saya yakin Ibu Uleng ini pasti bisa menghadapi siswa-siswanya dan membuat siswanya lebih semangat lagi belajar kimia. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu? Sebenarnya rencana saya banyak. Banyak sekali rencana saya, terutama untuk bekerja sama dengan orang tua, kepala sekolah, dan stakeholder yang ada di sekolah sehingga
semua rencana kita, rencana saya sebagai guru bisa terlaksana. Bagus sekali Bu, rencananya Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu. Terus Ibu, apa Iya, Bu. komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menjalankan Merdeka Belajar, dan saya ingin membuat siswa-siswa saya senang. Bahkan kalau perlu itu tadi tetap menjalin kerjasama yang baik terhadap siswa, terhadap orang tua, dan semua guru-guru dan kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah. Wah, bagus sekali Ibu Leng. Saya sangat mendukung Ibu Leng. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu. Ya, terima kasih Bu Adra atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita. Amin. Oke Ibu, jangan segan-segan ya berbagi cerita Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu Maroleng, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya lihat sekali. Menurut Ibu Hadra, hal apa saja yang membuat siswa Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan siswa-siswa saya kurang antusias, mungkin pertama pelajaran saya sepertinya sedikit membosankan karena materinya agak rumit. Pokoknya satu semester itu mereka belajar trigonometri, terus selalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan. Dan kedua, tidak memberikan kesempatan untuk siswa saya untuk berpendapat atau aktif bicara pada pembelajaran saya. Jadi intinya kayaknya saya ini center, Bu. Oh begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Ibu kembali antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, Bu, siswa-siswa pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan ya. Wah, saya sependapat dengan itu, Bu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat siswa asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Siswa diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian itu kayaknya harus diselipkan ice breaking dan games-games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, apa ya, Ibu Hadra, mengenai tugas yang diberikan kepada siswa Ibu, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan banyak sekali soalnya. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya hanya bisa menggunakan buku paket yang ada di perpustakaan. Nah, adakah sumber belajar lain selain buku paket, Bu? Saya pikir kayaknya banyak, Bu, sumber seperti dari video YouTube, artikel di blog, atau jurnal-jurnal di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang tren ya, Bu, seperti TikTok kayaknya. Oh, bagus ya, Bu. Betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu Hadra bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat siswa antusias dalam
pembelajaran matematika. Nah, jadi sekarang apa kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merencanakan Bu pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube atau TikTok atau jurnal. Terus kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Karena selama ini saya selalu memberikan tugas di akhir pembelajaran sekali dengan jumlah soal yang sedikit. Kemudian tugas-tugasnya saya kumpulkan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Istilahnya lah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka merasa senang kalau sesuai dengan bakatnya, Bu. Oh begitu. Bagus Iya, sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. iya mereka bisa membuat video poster ya, dalam tugasnya dibuat poster. Nah, kalau begitu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Ibu. Terima kasih. Ya, halo. Saya kira seperti itu Ibu perbincangan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Oke.